وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. إلى أين وصلنا بناتي الطالبات؟ هم؟ وما زلنا في أصول التفسير، أليس كذلك؟ هم؟ بلى هم؟ بلى أستاذة. نعم. إلى أين وصلنا؟ المكي والمدني. المكي والمدني. نعم. ألو، السلام عليكم. صوتي واضح؟ واضح يا أستاذة. أوكي. صفحة كم؟ صفحة كم؟ 154. ها؟ 154 saja. بالعربية لو سمحتي. نعم، 154. أحسنتي. أوكي. المكي والمدني. تدريباتnya udah kita munakasyah ولا لا؟ لم نناقش بعد. Oke. المكي والمدني. jelas apa enggak؟ صوتي واضح جدا؟ واضح. Oke.
Al-Makki, mana Al-Makki? Yang kalian ketahui? السور الذي نزل في مكة قبل As-sur alladhi الهجرة. nazala fi مكة قبل الهجرة. qabla al-hijrah. Naam. Uh, اتفقنا ولا فيه هناك فيه أخرى؟ ها اتفقتم؟ هذا قول واحد ولا في أقوال؟ أوكي اتفقنا. إذا اتفقتنا إذا قول واحد، قولا واحدا. Oke. Berarti الطالبات perlu diketahui bahwa ta'rif al-Makki wal-Madani. اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني، فمنهم من رأى أن التعريف يكون بالنظر إلى مكان النزول. Jadi القول الأول يقول أوكي من قال أو من رأى أن التعريف المكية والمدنية لابد النظر إلى مكان النزول. إذن مكان النزول لو نزل في مكة فهو مكية، لو نزل في مدينة فهو مدنية، هكذا. فما نزل في مكة ولو كان بعد الهجرة فهو مكي، وكذلك العكس. وما نزل في مثلا في المدينة المنورة فهو مدني. ومنهم من نظر إلى المخاطب. القول الثاني bilang, man huwal mukhatab? Siapa yang diajak berbicara di sini? Nah, law kana al-khitab ya ayyuhan nas, maka itu makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka itu madaniyah. Oke? Jadi ini aqwal ulama fi dzalika. Al-qaul al-awwal an-nadharu ila makan, al-qaul ats-tsani an-nadharu ila al-khitab. لو كان الخطاب يا أيها الناس إذن مكية، لو كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذن مدنية. والمشهور في تعريفها, nah adapun yang rajih ya, yaitu seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ini madhabnya Syafi'i madhab. Haruha, bahwa yang rajih, yang masyhur adalah annal makki, ta'rif makkiyah yakni ma nazala qabla al-hijrah. Apa-apa yang turun setelah hijrah. Umar. Waduh. Apa-apa yang turun setelah afwan. Idzan makkiyah ma nazala qabla al-hijrah. Apa-apa yang turun. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wadih. Nah, kalau madani idzan ma nazala ba'dal hijrah. Sawa'an nazala bi Makkah am bil Madinah. Idzan al-ibratu ba'da al-hijrah atau qabla al-hijrah. Wadih banat? Jelas apa enggak? Halo. Halo. Oke, idzan kam aqwal makkiyah wal madani? Kam aqwal? Satu awal. والراجح هو الأخير. إذن المكية ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل مثلا في مدينة أو في طائف أو في جدة، هكذا. أوكي. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني walaupun dia turunnya di Makkah. Wadih banati talibat? Nah, itu dia ta'rif makkiyah wal madaniyah ar-rajih wal masyhur. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Al-hunaka soal? Oke, sekarang kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Fawaid ma'rifatul makki wal madani. Apa aja faidahnya kita bisa mengetahui makkiyah sama madaniyah? Banyak. Yang pertama adalah tamyizu an-nasikh minal mansukh. Kalian belajar usul kan? Apa itu nasikh? Apa itu nasikh? Nasikh wal mansukh. Banat. Idzan tamyizun nasikh wal mansukh.
Jadi supaya kita tahu mana ayat yang sudah mansukh. Wadih. Contoh ayat yang nasakh sama mansukh misalnya. Ayatul Rajm. Ayatul Rajm itu dulu dibaca, termasuk Al-Quran, termasuk dalam satu mushaf Al-Quran. Tapi kemudian dia dimansukh. Jadi itu nasikh wal mansukh. Ada nasikh wal mansukh. Kemudian yang kedua, ma'rifatu tarikh at-tashri'. Ma'rifatu tarikh at-tashri'. Contoh misalnya, jadi kita bisa tahu tuh di tahun berapa disyariatkannya hijab. Di tahun berapa disyariatkannya puasa. Di tahun berapa disyariatkannya khamr. Wahakadha. Nah, kita tahu Makkiyah Madaniyah. Contoh misal, kapan disyariatkan puasa di tahun keberapa? Ada yang tahu? Di tahun kedua Hijriyah disyariatkannya puasa. Kemudian yang ketiga, al-istifadah min uslubil Quran fid da'wah. Al-istifadah. Oh, bagaimana sih uslubnya dakwah Islam? Oh, ternyata ketika khitabnya kepada orang-orang Islam, dia memanggil kita dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu istifadah min uslubil Quran. Ya kan? Kemudian selanjutnya istikhraj sirah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu kisah tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salisu as-suwarul makkiyah was-suratul madaniyah. Nah, ini dia. Jadi, kita ada berapa surat di dalam Al-Quran? Manati at-Talibat, ada berapa surat? Ah, Ada surat mi'ah wa arba'ata asyar. Nah, surat-surat yang madaniyah, ya, surat-surat yang madaniyah, pasti mujma' madaniyah, itu adalah ini yang disebut. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Ini semua adalah madaniyah bittifaq ulama. Wadih? Nah, tapi ada yang mukhtalaf. Ada yang diperselisihkan. Ada yang bilang, enggak, ini tuh dia madaniyah. Enggak, ini tuh makkiyah. Nah, kenapa ikhtilaf? Karena sebagian ayatnya turun di qoblal hijrah, sebagian ayatnya turun ba'dal hijrah. Wadih? Nah, yang mukhtalaf itu ada Al-Fatihah, At-Taghabun, Al-Zalzalah, Ar-Ra'd, Al-Mutaffifin, Al-Ikhlas, Ar-Rahman, Al-Qadr, Al-Falaq, As-Saff, Al-Bayyinah, An-Nas. Nah, ini mukhtalaf. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Oke, sisanya. Sisanya, maka ada berapa sisanya? Ada 82 surat. Maka 82 surat ini dia turunnya di Makkiyah. Contohnya Al-Lahab. Wadih? Itu semua adalah surat-surat Makkiyah. Jelas ya? Jelas sama tidak benar? Jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ar-rabi'u dawabitul makki wal madani. Min dawabitul makki adalah kullu surah fiha lafaz kalla. Oke. Karakteristik surat-surat makkiyah. Yang pertama adalah kullu surah fiha lafaz kalla. Setiap surat yang ada lafaz kalla. Ya kan? Kemudian kullu surah fiha sajdah tilawah. Ada 14 sajdah tilawah. Kemudian dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kullu surah mabdu'ah biqasam. Contoh, wal fajr. Oke. Kemudian selanjutnya, kullu surah mabdu'ah bi ahrufit tahajji. Ahrufit tahajji itu huruf-huruf yang patah-patah itu loh. Nun, alif lam mim itu tahajji. Paham? Yasin itu tahajji. Maka kalau dia huruf tahajji, maka dia madaniyah. Tahajji umumnya adalah makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah sama Ali Imran.
maka dia adalah surat yang turun di ba'dal hijrah, makanya dia disebut Madaniyah. Selanjutnya, kullu surah fiha ayyuhan nas. Nah, ini karakteristik dari Makkiyah. Ya, kalau dia ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, maka dia Makkiyah. Kecuali surat Al-Hajj. Ya, kecuali surat Al-Hajj. Bahia Makkiyah ma'a wujud ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di surat Al-Hajj itu ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi dia adalah surat yang turun qabla al-hijrah. Makanya disebut Makkiyah. Selanjutnya, kullu surah mabdu'a bi alhamdulillah. Nah, itu dia karakteristik dari Makkiyah. Maka yang diawali dengan hamdalah, alhamdulillah, maka dia adalah surat Makkiyah, dan itu ada 5. Selanjutnya, kullu surah fiha qisas al-anbiya. Oke. Bahwa Al-Quran secara umum itu terbagi menjadi 3. Ada namanya, di situ isinya qisas, ada juga di situ isinya ahkam. Al-Quran itu terbagi menjadi 3 ya benar. Qisas al-anbiya, ahkam, yang ketiga isinya tauhid. Itu secara umum Al-Quran terbagi menjadi 3. Mesti di dalam Quran itu ada ahkam, hukum-hukum tentang syariat kita. Kemudian qisas para anbiya. Kemudian yang selanjutnya adalah tauhid. Ya kan? Nah, surat yang di dalamnya ada cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu dan para nabi, maka itu dia karakteristik dari surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Ada huwa karakteristik atau dawabit surat Makkiyah. Kita lanjut ke dawabit surat Madaniyah. Nah, dawabit surah Madaniyah itu adalah yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Wadih? Kalau ada sambutan panggilan kepada orang-orang yang beriman, maka dia adalah karakteristik dari surat-surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, kullu surah fiha dzikr, yang menyebutkan tentang orang-orang munafik. Itu dia berarti Madaniyah. Kemudian yang ketiga, kullu surah warada fiha had au bayan faridah. Jadi surat yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah atau menjelaskan tentang syariat atau sebuah kewajiban. Nah, itu dia Madaniyah. Dan itu dia karakteristik dari surat-surat Madaniyah. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Banati at-talibat? Ada pertanyaan apa enggak? Jelas? Nah, kita lanjut. Kalau jelas, kita masuk kepada pelajaran Mumayyizat Al-Makkiyah wal Madani. Jadi Banati at-Talibat perlu dipahami bahwa ini ya, Ana share papan tulis. Ana share papan tulis. Nah, ini kalian, ini adalah faidah. Nah, udah kelihatan semuanya? Papan tulisnya? Udah. Udah kelihatan belum? Udah ya. Jadi surat-surat Makkiyah itu berisi tentang 3 poin. Jadi semuanya kembali kepada 3 poin. Yang pertama adalah, Banati at-Talibat, al-imanu billah. Wadih? Ini Makkiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di Mekah selama 10 tahun, dan surat-surat Makkiyah itu turun ya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu kembali kepada 3 poin ini. Ini perlu diingat, ini qawaid. Ini qaidah minal qawaid muhimmah. Jadi kembali kepada al-imanu billah, mengajak kepada beribadah kepada Allah, yaitu tauhid uluhiyah. Wadih banget. Kedua adalah al-imanu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wadah ya? Karena kan mereka mengingkari itu. Ya kan? Oleh karenanya surat-surat Makkiyah itu kembali kepada poinnya. Poin pertama al-imanu billah, yang kedua al-imanu bir Rasul. Yang ketiga adalah al-imanu bil yaumil akhir. Wadih banget? Bil yaumil
akhir. Oke, ya kan? Itu mereka sangat tidak percaya, kaum kafir Quraisy Mekah itu tidak percaya bahwa setelah kematian bahwa mereka tuh akan diutus oleh Allah, akan masuk kepada alam barzakh. Itu mereka nggak percaya. Jelas ya? Ini poin dari surat Makkiyah. Wadih banget. Kembali kepada 3. Membicarakan tentang hari akhir. Atau hari kiamat. Syukran. Jazakallahu khairan. Jadi dia kembali kepada 3 ini. Al-imanu billah, al-imanu bir rasul, sama al-imanu bil yaumil akhir. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama taksis al-aqidah al-islamiyah, yaitu kembali kepada poros syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, tasyri' usul al-ibadat wal muamalat wal adab wal fadail al-ammah. Maksudnya fadail al-ammah itu apa, Ustazah? Yakni Nabi Muhammad SAW kan bilang bahwa dia diutus liutammu makarimal akhlak. Bagaimana? Nah, jadi untuk ngajak kepada akhlak-akhlak yang baik gitu. Nah, tapi ini untuk awalan. Paham? Tasyri' usul al-ibadat. Kenapa usul al-ibadat? Tauhid. Usul al-ibadat. Kalau tauhidnya bagus, ibadahnya diterima atau enggak? Nah, pasti diterima. Kemudian yang ketiga, al-ihtimam bitafsil qisas al-anbiya wal umam as-sabiqah. Ya kan? Cerita tentang kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Isa, itu. Kemudian yang ketiga, qisar as-suwar wal ayat ma'a quwwatil alfaz. Surat-suratnya itu dia pendek-pendek dan ayat-ayatnya juga pendek-pendek. Ayatnya pendek, suratnya pendek. Selanjutnya, Mumayyizat al-Madani. Kalau karakteristik dari surat-surat Madaniyah adalah mukhatabah mujtama al-islami. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak ngomong adalah mujtama islami. Kemudian yang kedua, ahkam syariah. Jadi turun tuh. Syariat-syariat Islam. Yang ketiga, kashfu ghita al-munafiqin ma'a bayan khatarihim 'alal mu'minin. Dikasih tahu bagaimana orang-orang, karakteristik orang-orang munafik dan bagaimana mereka sebahaya itu buat orang-orang muslim. Munafik kan menyembunyikan kekufuran. Kemudian yang keempat, kashfu ghita ahl al-kitab. Oke, dikasih tahu tuh selak beluknya bagaimana kaum Yahudi, ya kan? Ma'abayan khatarihim, bersamaan dengan bahayanya mereka 'alal mu'minin wa ibtali aqaidihim, dan memberitahu bagaimana akidah mereka tuh rusak karena mereka mengkafirkan para nabi-nabi mereka, merubah Taurat dan Injil. Nah, itu dia, dikasih tahu semuanya. Kemudian karakteristiknya yang terakhir adalah panjang. Tulul maqati' wassuar. Ayat-ayatnya panjang, surat-suratnya juga panjang. Kenapa? Karena di situ menjelaskan tentang akidah Islam dan hukum-hukum syariat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mana? Halo?
Jelas? Insya Allah. Jelas itu. Boleh kalau ada pertanyaan sebelum ngerjain tadribatnya? Jelas ya? Oke, minggu ini minggu terakhir atau ada minggu depan? Minggu terakhir saya. Minggu depan anak ngajar apa? Minggu terakhir SSC, Ustaz. Sekarang minggu terakhir atau minggu depan terakhir? Minggu ini. Minggu ini terakhir. Ya. Dan terakhir ini juga anak ngajar Quran. Iya. Iya, Ustaz. Semua Quran habis apa enggak? Habis apa enggak? Faraid belum habis kemarin saya. Oh, apa yang belum habis? Faraid. Faraid. Sudah, kalau udah hitung-hitungan berarti sudah, Bana. Oh, hajab enggak sih? Kenapa? Hajab boleh. Tapi hina Bana. Anak menyatukan di dunia permahjuban. Kalau misalnya ada ayah, berarti kakek nggak dapet. Coba. Halo. Baik saja. Misal nih, anak jelasin di dunia permahjuban, perhatikan. Kalau mayit punya anak, saudara dapat apa enggak? Halo. Saudara dapat atau enggak? Banat. Tidak. Tidak. Ingat, yang paling kuat itu adalah jihad bunuah. Kemudian jihad, lihat yang Anda jelaskan. Kemudian jihad ubuah. Kemudian jihad ukhuwah, baru jihad umumah. Oke. Itu dia paling kuat. Jihad. Terus yang kedua, setelah itu, yang paling dekat sama mayit. Saya paling dekat sama mayit. Kalau misalnya yang paling dekat sama mayit, anak atau cucu yang paling dekat sama mayit dalam jihad Anak. bunuah misalnya. Anak. Berarti cucu dapat apa enggak? Enggak. Tidak. Contoh misal kalau dia satu jihad terus sama-sama dekat sama mayit tapi beda kekuatan. Yang satu saudara kandung, yang satu saudara sebapak. Mana yang dapat warisan? Saudara kandung. Saudara kandung. Kenapa? Karena saudara kandung ini ikatannya kuat sama mayit. Dia sebapak dan seibu. Kalau sebapak hanya dari satu doang, yaitu bapak doang. Tapi beda ibunya. Maka dia mahjub. Wadah banget. Gitu. Sama benda. Nah itu dia dunia permahjuban. Udah, kalian ingat jihad. Kalian ingat jihad yang paling kuat. Terus kalian ingat sudah. Bisa satu jihad. Tapi dia paling jauh. Dia cucu. Ada anak. Ya cucu nggak dapat. Anak yang dapat. Satu jihad. Umumah. Ada ibu. Ada nenek. Nenek nggak dapat. Ibu yang dapat. Paham? Walaupun dia sama-sama di satu jihad. Kayak gitu banget. Tentang dunia permahjuban. Jelas ya? Oke. Sebentar. Nah. Boleh itu dikerjakan tamrinatnya. Dikerjakan tamrinatnya. Umar. Umar.
kemudian absen. اذكر بعض الصور المدنية. بعض الصور المدنية. Oke. تفضل إجابة سويا bareng-bareng. بنات. هيا بنات. البقرة الأنفال نعم. المجادلة فرعون آل عمران نعم. توبة الفتح الحشر الطلاق النساء النور الحجرات التحريم المائدة الأحزاب الحديث الجمعة النصر. نعم ممتازة. السؤال الثاني اذكر بعض مميزات المدني. بعض مميزات. نعم إجابة سويا. هنا يوجد كلب. إسلامي. نعم. نعم. مخاطبة الأحكام الشرعية. كشف غطاء المنافقين مع بيان خطرهم على المؤمنين. كشف نعم. غطاء أهل الكتاب مع بيان خطرهم على المؤمنين وإبطال عقائدهم. طول المقاطع والسور لبسط العقائد الإسلامية والأحكام الشرعية. نعم. السؤال الثالث وهو الأخير اذكر بعض ضوابط المكي. كل سورة فيها لفظ كلا. كل سورة نعم. فيها لفظ كلا. كل سورة فيها سجدة تلاوة. كل نعم. سورة نعم. كل سورة مبدوءة بأحرف التهجي. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها كل سورة فيها يا أيها الناس. كل سورة مبدوءة بالحمد لله. كل سورة فيها قصص الأنبياء إلا البقرة. نعم ممتاز. ممتاز. أوكي. وبهذا انتهينا من مادة أصول تفسير أو علوم القرآن، يعني سواء persamaan. Naam. Oke. Sekarang anak mau absen. Absen. Oke, matiin mic-nya, Banat. Anak mau absen. Mau absen. Absen syafahi. Absen syafahi. Oke. Absen syafahi, afwan. Absen reguler. Oke, tolong. Yang temannya izin diingatkan. Sekarang bulan Februari. Tanggal 13. Abidah. Afaf. Agna. Hadirah. Aisyah Nur. Ajwa. Anissa Mardia. Anissa Karin. Asma Suraya. Dina Dahlia. Fa'ni. Oke. Fa'ni. Hadirah ya Ustazah. Faisha. Fauzia Sabri. Hania. Hanifah. Hadirah Ustazah.
Hanifah Zahra, Hadirosi. Husna, حاضرة Isna, Zihan, حاضرة Qawla, Lutfia, Nabila, Nabila Azkia, Nada, Nadia, Natzda, Naziha, Nida, حاضرة Oriza, Qanita, Salsabila, Hadiroh. Salsabila Nur Ihsan, Salsabila Ramadhani, Salwa, Sofia, Salwa Febianti, Sherfina, Zarifa, Zaskia. Oke. Nah, alhamdulillah kita udah selesai dari pelajaran Ulumul Quran atau Usul Tafsir. Dan هكذا قد انتهينا من دروس ولا بد من إتقان بعد ذلك والمراجعة حتى إن شاء الله سوف يوفقكن في حياتكن العلمية وكذلك المستقبلية. فلا بد أن ندعو الله الخير في مستقبلنا. Harus positif, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Itu sih tugas kita, Panatil Talibat. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kalian, baik dalam perkara menuntut ilmu ataupun dalam perkara kedepannya. Jadi bulatkan tekad, minta pertolongan sama Allah, dan lakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu aja dari Ana. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum Ana tutup. أستاذة أسأل Oke, ماذا؟ تفضلي. عن أرضة الأخيرة Oke, عن عرضة الأخيرة. نعم. هل ملائكة جبريل حين يسمع حيث النبي محمد بشكل رجل Malaikat itu jamak. Mufradnya malak. نعم لابد أن نقول ملك جبريل. نعم هل ملك جبريل حين يسمع Nabi Muhammad bisyakli rajulin atau bisyakli malak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi malaikat Jibril itu ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dia itu, ya, malaikat Jibril itu, dia pernah menjelma sebagai seorang laki-laki, pernah juga menjelma sebagai seorang, jadi malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujud aslinya, pernah, berapa kali, dan itu diabadikan di surat An-Najm oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, tapi hina yuraji, yakni خلاص هو أحيانا غير منظور، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني يراجع ويراجع القرآن، وجبريل عليه السلام معه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويتابع حفظه، لأن زيد بن ثابت أيضا من حفاظ الوحي وهو شهد العرضة الأخيرة. Nah, itu dia karakteristik atau hal yang dimiliki oleh Zaid yang tidak dimiliki oleh kutab wahyi yang lainnya. Wadah banget. Jadi pertanyaannya adalah, terkadang malaikat Jibril itu huwa yanzil wa huwa yuraji' ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi sanah marra wahida, walakin fi akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam sanah marratain. 1 tahun itu 2 kali. Jadi di bulan Ramadan itu 2 kali malaikat Jibril itu yuraji' hifzahu. Nah, yang ada di Urdatul Akhirah itu adalah Zaid bin Thabit yang selalu menemani atau yang ada di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pada tahun tentang Urdatul Akhirah itu Zaid. Nah, jadi terkadang malaikat Jibril tak terlihat, tapi Nabi SAW paham, tahu malaikat Jibril itu ada. Waktu itu nggak dilihat sama sahabat-sahabat yang lainnya.
Kadang sahabat-sahabat lainnya yang lihat malaikat Jibril karena malaikat Jibril menjelma diri sebagai seorang sahabi atau sebagai seorang manusia. Biasanya kalau malaikat Jibril menjelma sebagai seorang sahabi, dia mewujudkan diri sebagai Dihyah. Jadi ada sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dia terkenal dengan ketampanan wajahnya dan juga keelokan tubuhnya. Jadi dia memiliki tubuh yang bagus, muka yang ganteng. Nah, dia menjelma sebagai Dihyah. Pernah juga menjelma sebagai seorang laki-laki yang mereka tidak kenal, gitu. Paham? Nah, jadi itu dia. Tapi ada pun yang bisa melihat wujud malaikat Jibril secara asli itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena manusia pada biasanya tidak kuat untuk melihat wujud malaikat Jibril yang sangat besar. Itu dia tidak kuat untuk melihat itu. Waduh mana? Jadi hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham? Gitu. Jelas apa enggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banat keluar jam 17.30 ya. Keluar dari Zoom jam 17.30. Oke? Keluar dari Zoom jam 17.30. Oke. Jazakumullah khairan.